Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rizky Aprilia dengan NIM 0305221001 dari jurusan Pendidikan Matematika 1 Stambuk 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4.1.1 definisi mengenai limit sebagai tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu yakni Ibu Rusi Ulfa Hasana MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya akan menjelaskan 4.1.1. Misalkan A-nya itu subset bilangan real. Sebuah titik C merupakan titik cluster dari A jika untuk setiap delta lebih dari 0 akan terdapat paling tidak sebuah titik X elemen A. X-nya itu tidak sama dengan C sedemikian sehingga nilai mutlak X dikurang C kurang dari delta. Nah, di sini pembuktiannya kita melakukan pembuktian dua arah. Ya, misalkan C-nya itu adalah titik cluster dari A. Artinya, berarti setiap persekitaran delta dari C, yaitu V delta C sama dengan C kurang delta, C ditambah delta, dia mengandung paling tidak satu titik X elemen A yang berbeda dari C. Jadi, setiap persekitaran X dari C itu dia harus mengandung paling tidak satu titik X elemen A yang berbeda dari C. Jadi, untuk setiap delta kurang dari 0, terdapat X elemen A dengan X-nya itu tidak sama dengan C. Dan kita harus memiliki X elemen C dikurang delta, C ditambah delta, yang artinya nilai mutlak X dikurang C kurang dari delta. Jadi, pembuktian pertama, definisi dalam bentuk absolut itu terpenuhi. Jadi, arah ini terbukti. Nah, yang kedua, misalkan untuk pembuktian dari yang kedua, misalkan untuk setiap deltanya itu lebih dari 0, maka terdapat X elemen A di mana X-nya itu tidak sama dengan C, dengan nilai mutlak X dikurang C kurang dari delta. Maksudnya, jadi setiap persekitaran itu kan, persekitaran delta dari C, itu dia harus mengandung titik X elemen A per C. Karena apa? Karena X-nya itu elemen C dikurang delta, C ditambah delta, dan X tidak sama dengan C. Maka berdasarkan definisi C adalah titik klaster dari A. Jadi arah ini terbukti. Berarti tadi V-nya itu kan dia V delta C iris A per C itu tidak sama dengan 0. Nah, agar lebih paham, saya akan mengilustrasikannya. Misalkan Misalkan di sini ada C. Nah, nanti di sini tuh bakal ada X ya. Nah, karena tadi dikatakan C kurang dari delta, C ditambah delta. Ya, ini merupakan adalah jaraknya, maka kita buat di sini. Berarti di sini adalah C ditambah delta. Nah, untuk X yang di sini berarti dia C dikurang delta kan? Oke. Nah, jadi ini merupakan persekitarannya. Oke. Nah, misalkan ini adalah kita memiliki himpunan A ya. Ini maaf coret-coret. Oke.
Ini merupakan himpunan A. Nah, jadi dimanapun dia, mau di sini X, ini adalah merupakan persekitaran. Jadi, berdasarkan definisi, maka C-nya itu adalah titik klaster dari A. Karena dia di sini kan X-nya berarti dia C ditambah delta. Nah, di sini X-nya berarti C kurang delta. Jadi, ini adalah merupakan himpunan dari A. Berarti definisinya C adalah titik klaster dari A. Gitu pemahamannya. Maka kita dapat simpulkan telah dibuktikan bahwa C-nya itu adalah titik klaster dari A hanya jika untuk setiap delta kurang dari 0, X elemen A, X tidak sama dengan C, dan nilai mutlak X dikurang C itu kurang dari delta. Ini merupakan kesimpulannya. Karena kan tadi dia itu kita sudah ini X-nya itu kita lengkapkan di sini menjadi C ditambah delta. Dan di sini X-nya itu C kurang delta. Ini merupakan daerah persekitaran. Dimanapun X-nya, dia merupakan daerah persekitaran. Nah, jadi catatannya itu titik C yang menjadi titik klaster itu mungkin saja merupakan anggota A ataupun bukan anggota A. Jadi sehingga titik yang berada di dalam A itu bukan pasti menjadi sebuah titik klaster karena harus ditemukan titik lain anggota dari A yang berada di dalam V delta C. Nah, untuk lebih paham, agar lebih paham, kita masuk ke dalam contoh. Misalkan A-nya itu 1,2. Buktikan A tidak mempunyai titik kumpul. Misalnya delta sama dengan 1/2. Jadi kita pilih yang pertama itu adalah pilih 1 sebagai titik kumpul dari A. Sehingga dipilihlah C-nya itu sama dengan 1. Maka pilih X-nya itu tidak sama dengan 1. X elemen A yang berada di dalam sekitaran V delta C. Nah, supaya lebih paham, kita buatkan grafiknya, gambar. Misalkan nih, di sini kan kita C-nya itu sama dengan 1 ya. C-nya itu sama dengan 1. Oh, kita hapus saja dulu. Ini C-nya. Kan dikatakan bahwa X-nya itu tidak sama dengan 1. Maka di sininya itu kita buat berapa ya? Berarti 3/2. Nah, sedangkan di sini itu adalah 1/2 karena kan dikatakan di sini eh, X-nya itu tidak sama dengan 1 kan. Maka di sini adalah 1/2. Oke, nah di sini 2.
Nah, jadi dari grafik ini kita simpulkan bahwa titik karena otomatis itu kan di situ bukan elemen A. Jadi kita simpulkan bahwa satu bukan titik kumpul dari A. Nah, untuk contoh soal nomor yang bagian 2, kita buat lagi. Eh, karena kan di sini tadi dikatakan C-nya sama dengan 2, berarti di sini adalah 2. Kita buat persekitarannya. Maka kan di sini kan dikatakan di sini adalah X-nya itu tidak sama dengan 2 kan? Berarti kita buat di sini misalnya 5 per 2 di sini kurang jelas ya. 5 per 2. Nah, di sini 1, di sini kita buat misalnya berapa ya? Misalnya 2 per 2. Nah, berarti kan 2 ini bukan dia bukan merupakan dari bukan. Maka dapat kita simpulkan juga bahwa 2 itu bukan titik kumpul dari A. Bukan titik kumpul dari A. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai 4.1.1 definisi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dan jika ada yang
masih kurang tepat, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar dan demikianlah saya akhiri dengan meminta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.